ketika mendengar pasukan dia itu kalah, spontanitas langsung dia bangun dari tempat duduknya, dia membawa pedangnya dan membawa tamengnya, dia cepat-cepat ikut berangkat dan membela tentara yang baru menyerbu Adipati Pandanara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala kembali di channel Muhsin Bashiban tentang kajian Islamisasi Islam Nusantara, dimana pada kesempatan kali ini teman-teman kita pindah kepada tentang kisah Syekh Waliul Islam yang menjadi Adipati Pandanara di Semarang, dimana Syekh Waliul Islam itu di saat menjadi Adipati Pandanara di Semarang sukses di dakwahnya. Dakwahnya sukses, banyak orang yang masuk Islam di tangan beliau. Ya anak-anaknya Syekh Abdullah, Syekh Abdul Rahman dan Syekh Kalkum semua ikut membantu dakwah abahnya. Sehingga saat itu beliau sukses islamisasi di daerah Semarang. Nah, karena sukses itu dakwahnya beliau menyebabkan penguasa Pengging saat itu atau Ki Ageng Pengging Sepuh itu merasa terusik keamanannya, jadi merasa tersaingi karena banyak dari para rakyatnya yang gabung kepada Adipati Pandanara menjadi murid beliau. Sehingga saat itu dengan menyusun kekuatan yang besar, diceritakan Ki Ageng Pengging Sepuh itu menyiapkan 10.000 bala tentara. Tuh bayangkan, diceritakan ada 10.000 wedya bala atau 10.000 bala tentara untuk menghancurkan daerah Semarang, untuk menyerbu Adipati Pandanaran di Semarang. Nah, diceritakan teman-teman, diceritakan bahwasanya saat itu Adipati Pengging Sepuh itu mengutus Raden Jaka Sinubaran dan Arya Dewata dan juga Arya Tala sebagai panglima perang. Jadi mereka 3 orang ini diutus membawahi 10.000 bala tentara untuk menyerbu Adipati Pandanaran di Semarang. Nah, diceritakan teman-teman ketika mengetahui bahwasannya Adipati Pandanaran itu diserbu oleh Adipati Pengging, sehingga Syekh Suta Maharaja atau Sayyid Ishaq Tamshi itu juga membantu Syekh Waliul Islam di Pandanaran. Ceritanya juga ikut membantu karena kan sebagai saudara diserbu oleh musuh, Syekh Suta Maharaja ikut membantu. Syekh Suta Maharaja itu adalah ayah daripada Sayyid Zain Sunan Gunung Jati dan Syarifah Zainab istrinya Sunan Kalijogo. Gitu ya. Ikut membantu. Jadi ceritanya Syekh Suta Maharaja juga dengan gagah berani puluhan orang, ribuan orang ditebas oleh beliau. Sehingga ketiga panglima daripada semua ikut membantu lah peperangan ini, karena Syekh Waliul Islam itu dibantu oleh anaknya yang Syekh Abdullah Jatiswara, Syekh Abdurrahman Kendal sama Syekh Kalkum juga ikut membantu juga dibantu juga oleh Syekh Suta Maharaja. Jadi semua ikut membantu. Tapi di penyerbuan pertama itu dari Pengging itu kalah. Diceritakan siapa yang tadi itu menjadi panglimanya, yaitu Raden Joko Sinubaran, Raden Arya Dewata dan juga Raden Arya Tala, itu ketiganya juga
dibabat habis oleh tentaranya Syekh Waliul Islam. Akhirnya kocar kacirlah tentaranya Adipati Pangging. Mereka lari kembali ke Pangging. Sebagian dia kembali ke melapor kepada Adipati Pangging bahwasanya mereka kalah di peperangan. Wah, ketika mendengar pasukan dia itu kalah, spontanitas langsung dia bangun dari tempat duduknya, dia membawa pedangnya dan membawa tamengnya, dia cepat-cepat ikut berangkat dan bala tentara yang baru menyerbu Adipati Pandanara. Sehingga ceritanya teman-teman, pertarungan sangat sengit, peperangan sangat sengit. Jadi peperangan itu sangat dahsyat sekali. Adipati Pandanaran, Syekh Suta Maharaja dan ketiganya mati-matian membela kekuasaan Adipati Semarang atau Adipati Pandanaran, membela mati-matian. Karena kan namanya diserbu, daerah kekuasaannya diserbu, ya pastinya kan juga sekuat tenaga semaksimal mungkin menjaga agar mereka tetap bisa mempertahankan kekuasaannya. Begitu juga Adipati Pangging Sepuh itu juga berusaha semaksimal mungkin gimana sekiranya Semarang itu kalah. Tapi akhirnya memang kehendak Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, daerah Semarang akhirnya ditaklukkan oleh Adipati Pangging Sepuh. Taklukkan. Syekh Waliul Islam meninggal dunia dan Syekh Suta Maharaja atau Said Ishak Tamshi itu juga akhirnya kalah juga, meskipun sudah melihat saudaranya itu, adiknya itu melihat terbunuh. Dia juga berusaha semaksimal mungkin berperang dengan bala tentara Adipati Pangging Sepuh, tapi apalah daya karena kekuatan sudah melemah, akhirnya beliau juga kalah perang. Nah, akhirnya seluruh bala tentara keluarga besar daripada Adipati Pandanara itu Syekh Waliul Islam kocar kacir, lari semuanya. Syekh Abdullah Jatiswara, Syekh Abdurrahman Kendal, Syekh Kalkum Pekalongan itu juga lari semuanya mencari selamat masing-masing. Bahkan juga ceritanya nanti adiknya yaitu Syarifah Zainab, putri daripada Syekh Ishak Tamshi, dan juga Syarifah Ummu Kulthum, putrinya Syekh Waliul Islam, itu juga melarikan diri mencari tempat yang selamat. Dan keduanya nanti datang minta suaka kepada kakaknya yaitu Said Zain SGJ, Said Zain Susunan Cirebon ing Gunung Jati, gitu ya. Nah, Syekh Ishak Tamshi karena dia kalah perang, akhirnya dia kembali ke Demak. Karena memang beliau kan Sunan Demak. Syekh Ishak Tamshi itu dijuluki Raden Suta Maharaja, menjadi anak angkatnya Brawijaya. Dan terus karena dia tinggal di Demak, berdakwah di Demak, sehingga dijuluki dengan nama Sunan Demak. Kalau di dalam serat Podukaton itu Muwalli Demak dikatakan Muwalli Demak yang menguasai wilayah Demak, atau mungkin bisa dikatakan beliau itu adalah yang menguasai daerah Demak sebagai kekuasaan di dalam bidang dakwahnya, ya, Sunan Demak. Jadi kalau dalam manuskrip disebut Sunan Demak, itu adalah Syekh Suta Maharaja atau Sayyid Ishak atau Sayyid Ishak Tamshi bin Maulana Ishak bin Junaid Al-Qadiri Al-Hasan. Beliau itu wafat di Demak dan dimakamkan di Demak. Jadi ada saudara yang sudah nyampe di Demak, di daerah di daerah pemakaman Demak ya, di Masjid Demak itu katanya di situ makamnya. Jelas Syekh Suta Maharaja makamnya. Nah, teman-teman sekalian, akhirnya ketika sudah dikalahkan semua, ya sebenarnya kenapa sih Adipati Pangging itu dengan membawa 10.000 bala tentara nyerbu Semarang? Awalnya itu karena iri
iri kepada Adipati Semarang karena banyak orang Pengging yang masuk Islam atas ajakan daripada Adipati Semarang atau Syekh Waliul Islam, sehingga mungkin wah ini kok pengaruhnya sudah luar biasa nih Syekh Waliul Islam ini, menyebabkan rakyat-rakyat saya banyak yang berpindah haluan agamanya. Yang awalnya ikut agama leluhur mereka, akhirnya pindah kepada agama manunggal atau satu Tuhan, yakni beragama Islam. Nah, itu awalnya kenapa Adipati Pengging itu menyerbu Semarang. Teman-teman sekalian yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti ya kita sambung lagi